Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 9 episode 16. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wajah dari Liu Bei dan juga Yan Zhen sendiri pada saat ini dipenuhi dengan sebuah kegembiraan, yang kemudian mereka pun bertanya, "Lindong, apakah kau saat ini telah setuju?" Karena pada awalnya, Liu Bei maupun Yan Zhen berpikir bahwa mereka akan sangat kesulitan untuk meyakinkan Lindong bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun juga, pada saat ini yang harus mereka tangani adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, yaitu Kekaisaran Iblis Langit. Begitu mereka melihat Lindong menganggukkan kepalanya, keduanya tanpa sadar menghela nafas panjang dan lega. Tidak lama kemudian Lindong pun tertawa dengan keras, karena pada saat ini tidak ada orang waras yang sebenarnya ingin bertarung melawan salah satu dari 10 kerajaan super besar yang kekuatannya mungkin akan sangat mengerikan. Namun seperti yang telah disebutkan oleh Liu Bei, bahwa pada saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain karena Kekaisaran Iblis Langit dan juga kekaisaran lainnya telah memasang jebakan. Terbukti bahwa mereka pada saat ini tidak akan dengan mudah melepaskan kelompok Lindong, Liu Bei maupun kelompok Yan Zhen. Oleh karena itu, jika kelompok ini tidak ingin melawan mereka, jalan satu-satunya adalah mundur dari perang 100 Sekaisaran. Tapi jika mereka tetap berniat untuk menuju puncak dari Gunung 100 Sekaisaran, maka mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertarung melawan Kekaisaran Iblis Langit. Dan secara alami, Lindong sendiri pada saat ini, dia tidak akan pernah mundur dari perang 100 Sekaisaran. Hal itulah yang membuat Lindong menerima tawaran kerjasama dari Liu Bei dan juga Yan Zhen, yang pada saat ini Lindong sudah memutuskan bahwa dirinya akan bertarung melawan Kekaisaran Iblis Langit. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit sendiri pada saat ini sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung dengan serius. Karena pada saat ini, kelompok dari Lindong sendiri, mereka adalah barisan yang sangat kuat. Tiba-tiba saja, dengan nada yang santai, Xiao Diao pada saat ini mengatakan, "Lindong, meskipun ada 3 praktisi yang telah berada di panggung Nirwana kelima dan mereka cukup merepotkan, aku yakin bahwa kelompok kita akan bisa mengatasinya." Mendengar kata-kata itu, kelompok dari Liu Bei dan juga Yan Zhen sendiri tanpa sadar mereka segera menoleh pada Xiao Diao. Karena selama beberapa waktu ini mereka telah mendengar banyak berita tentang kelompok dari Lindong. Tentu saja Liu Bei dan juga Yan Zhen, mereka juga mengetahui berita tentang Xiao Diao ini. Karena Liu Bei dan juga Yan Zhen sendiri tahu bahwa sebenarnya pemuda yang ganteng yang tampak misterius ini adalah pemuda yang tidak bisa diprediksi. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun pada saat ini berbicara melalui energi mentalnya. "Xiao Diao, kau harus berhati-hati. Di atas hutan 100 Sekaisaran, pada saat ini ada anggota dari sektor super yang selalu melakukan pemantauan. Jika kamu sampai membuka penyamaranmu, maka itu akan membuat masalah di tempat ini." Xiao Diao pun kini menjawab perkataan dari Lindong, "Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak perlu menggunakan tubuh asliku untuk menangani praktisi yang telah berada di level Nirwana kelima. Selama kalian berdua tidak mengacau, kita akan baik-baik saja." Karena di dalam nada suara Xiao Diao sendiri, pada saat ini terdapat kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena sejatinya, suku Martin Langit adalah sekelompok orang yang terlahir dengan penuh kesombongan, dan itu telah meresap ke dalam tulang mereka yang tidak akan bisa dihapuskan. Lindong pun kini tidak berkata apa-apa lagi dengan Xiao Diao, yang kemudian Lindong menoleh pada Liu Bei. Lalu dia berkata, "Saudara Liu Bei, bisakah kamu memimpin jalannya?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Liu Bei pun menganggukkan kepalanya, dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan menjadi pemimpin jalan. Di belakangnya pada saat ini diikuti oleh kelompok Yan Zhen, dan kemudian disusul oleh kelompok dari Lindong.
Pada saat ketiga faksi ini berkumpul, aura gabungan mereka benar-benar cukup mengesankan karena Liu Bei, Yan Zhen, dan juga Lin Dong sendiri bukanlah individu yang tidak dikenal. Oleh karena itu, ketika kelompok mereka bertiga melakukan perjalanan secara bersamaan, hal itu segera menarik perhatian dari banyak orang. Yang kemudian orang-orang itu pun berkata, "Hei, lihatlah, mengapa Lin Dong pada saat ini bersama dengan kelompok Liu Bei dan Yan Zhen, dan orang yang lainnya pun kini menimpali. Bukankah mereka semua adalah pewaris yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius menurut apa yang telah ku ketahui? Pada saat ini pewaris dari sekte Tao-Ti telah memasang jebakan untuk kelompok mereka di kaki Gunung 100 Kekaisaran. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, dan itu adalah Kekaisaran Iblis Langit. Dengan musuh yang begitu kuat yang menghadang mereka, bagaimana mungkin kelompok Lin Dong akan berani bepergian seorang diri?" Dan orang yang lainnya pada saat ini menimpali. Benar, sepertinya mereka sekarang sedang dalam masa yang sulit, karena di Kerajaan Iblis Langit terdapat 3 orang yang pada saat ini telah berada di panggung nirwana kelima. Tapi orang lainnya pun kini segera menyangkal untuk menghadapi kesulitan. Kemungkinan itu tidak akan terjadi. Meskipun Kerajaan Iblis Langit itu adalah kelompok yang kuat, tapi kelompok Lin Dong juga tidak bisa diremehkan, karena pada saat itu Kekaisaran Jaring Besar telah mencoba untuk mengganggu kelompok Lin Dong. Pada akhirnya hanya 1 orang di dalam kelompok Lin Dong yang bernama Lin Diao, dia sebenarnya seorang diri, telah menghancurkan serangan gabungan yang dibentuk oleh elit dari Kekaisaran Jaring Besar. Dan aku yakin kekuatan dari kelompok Lin Dong pada saat ini tidak akan kalah dengan Kekaisaran Iblis Langit. Jika mereka benar-benar bertarung, maka hasilnya juga belum jelas. Mendengar perkataan ini, salah satu orang kemudian menjawabnya, "Jika begitu, kita harus pergi dan melihat, karena kita tidak boleh melewatkan pertunjukan seperti ini." Suasana di dalam hutan 100 Kekaisaran pada saat ini benar-benar mendidih ketika kelompok Lin Dong melewati tempat ini. Lagi pula, selama periode waktu ini, reputasi dari Lin Dong sendiri sebenarnya telah menyusul 10 kerajaan super besar. Dan semua orang tahu bahwa Lin Dong akan menjadi kuda hitam paling mempesona di dalam perang 100 Kekaisaran. Makanya, ketika orang-orang mengetahui bahwa kuda hitam ini akan melakukan pertarungan dengan salah satu kerajaan super besar, maka orang-orang tidak akan pernah melewatkan pertunjukan besar ini. Di sisi lain, Lin Dong sendiri tahu jika pada saat ini diri mereka telah diperhatikan oleh banyak orang, namun Lin Dong memilih untuk mengabaikan mereka semua. Dan sekarang, kelompok dari Lin Dong telah menatap ke bagian terdalam dari hutan 100 Kekaisaran. Sementara di mata mereka terpancar kobaran api semangat untuk melakukan pertempuran. Karena kelompok gabungan dari Lin Dong, Liu Bei, dan juga Yan Zhen pada saat ini tahu jika pertempuran ini pecah, maka seluruh hutan 100 Kekaisaran akan segera gempar. Meskipun hutan 100 Kekaisaran ini sangat luas, tapi sebagian besar praktisi elit yang ada di tempat ini hanya perlu 1 jam saja bagi mereka untuk melintasi seluruh wilayah hutan. Namun untuk mendapatkan segel nirwana yang cukup demi bisa naik ke puncak gunung 100 Kekaisaran, mereka harus menjalani pertempuran yang brutal dan tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja, meskipun begitu, masih ada beberapa individu yang pada saat ini berada di wilayah terdalam dari hutan 100 Kekaisaran, dan mereka semua sebenarnya memiliki kesamaan, yang artinya mereka adalah orang-orang yang sama kuatnya. Cerita kemudian berpindah ke sisi selatan dari gunung 100 Kekaisaran. Di tempat itu, ada sebuah area yang luas yang dipenuhi dengan bebatuan yang aneh. Karena batu-batu yang berdiri di tempat itu tingginya mencapai ratusan meter. Dan hal itu terlihat seperti gunung yang kecil.
Ini adalah salah satu dari sedikit jalan yang harus dilalui oleh setiap orang untuk bisa mencapai puncak dari Gunung 100 Kaisaran. Bagi para praktisi yang bepergian dari sisi selatan, mereka semua pasti akan melewati area ini sebelum bisa naik ke puncak Gunung 100 Kaisaran yang ada di belakangnya. Dan pada saat ini, ada beberapa sosok yang telah berdiri di atas batu-batu besar itu. Secara samar-samar, tubuh mereka memancarkan aura sedingin es yang kemudian beredar di udara. Di titik tengah dari medan itu sendiri, yang pada saat ini ada bebatuan yang aneh, terlihatlah selusin sosok yang duduk dengan tenang. Selanjutnya, untuk 3 sosok yang pada saat ini duduk di barisan paling depan, mereka adalah orang-orang yang paling kuat. Dan mereka bertiga menggunakan jubah berwarna hitam panjang. Kemudian ada gambar tengkorak di jubah mereka. 3 orang ini memiliki penampilan yang sama, yang pada saat ini tekanan yuan yang tidak diketahui juga telah muncul dari dalam tubuh mereka, yang langsung menyelimuti seluruh area bebatuan yang aneh. Dan hal itu menyebabkan ekspresi dari banyak orang yang melihatnya segera berubah. Tidak lama kemudian, sosok wanita cantik berpakaian biru segera menerobos udara, yang pada akhirnya dia mendarat di atas batu besar di area ini. Yang tidak lain, sosok itu adalah Lan Ying. Pada saat mata Lan Ying menatap 3 sosok yang duduk di barisan terdepan, pupil matanya yang indah sekarang segera melebar, yang kemudian Lan Ying berkata dengan lirih, mereka sebenarnya telah benar-benar membuat jebakan yang sangat hebat. Dan tiba-tiba saja ada suara yang muncul dari belakang Lan Ying. Haha, sepertinya kekaisaran iblis langit. Mereka benar-benar berencana untuk menyapu bersih kelompok Lindong di tempat ini. Mendengar adanya suara itu, Lan Ying pun segera menoleh. Dan pada saat ini ada pria tampan yang menggunakan pakaian berwarna putih dan ada pedang panjang di punggungnya. Dengan cepat, pria itu pada saat ini segera berdiri di samping Lan Ying. Melihat kedatangan dari sang pria ini, Lan Ying pun tersenyum dan mengatakan, kamu terlambat 1 langkah dariku. Sang pria yang membawa pedang panjang, dia tersenyum sambil menjawabnya, maaf, aku bertemu dengan orang-orang dari Kekaisaran Pedang di sisi utara tempat ini, dan aku bertarung dengan mereka. Itulah sebabnya aku pada saat ini terlambat. Mendapatkan jawaban seperti itu dari pria berbaju putih yang membawa pedang, pada saat ini Lan Ying segera mengangkat alisnya dan dia bertanya dengan lembut, oh, orang yang mencintai pedang itu sama seperti dia mencintai nyawanya sendiri. Seberapa kuat dia sekarang? Pria berbaju putih itu kemudian menjawab, dia pada saat ini juga telah maju dan berada di nirwana kelima. Sementara teknik pedang leluhur dari kerajaan pedangnya sangat luar biasa, dan mereka tidak kalah dengan teknik pedang surgawi dari kerajaan surgawi kita. Setelah itu, mata sang pria pada saat ini berbalik untuk melihat pada 3 sosok aneh yang pada saat ini telah duduk di bagian depan dari barisan yang berada di atas batu yang aneh. Yang kemudian pria berbaju putih ini berkata dengan penuh ejekan, hah, mereka, bukankah itu adalah 3 Song Brothers? Ternyata mereka telah menyusun formasi yang cukup menakutkan. Lan Ying, apa menurutmu kelompok Lindong akan berani menantang mereka? Pria berbaju putih yang membawa pedang itu namanya adalah King Feng. Dia sangat tahu tentang kekuatan dari keluarga Song 3 Iblis, yang semuanya pada saat ini telah berada di nirwana kelima, dan mereka telah dianggap memiliki kekuatan tempur elit di dalam perang 100 Kekaisaran. Karena pada saat ini, ketiga Song Brothers itu sebenarnya telah memiliki segel nirwana ungu emas di tangan mereka, dan secara otomatis mereka telah berada di peringkat emas nirwana. Namun yang membuat King Feng merasa terkejut, 3 Song Brothers pada saat ini benar-benar menggunakan formasi yang sangat kuat hanya untuk berurusan dengan kelompok Lindong. Mendapatkan pertanyaan dari King Feng, apakah Lindong mampu menghadapi kekuatan dari 3 Song Brothers? Lan Ying pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, aku khawatir bahwa kamu akan salah perkiraan kali ini, karena sebelumnya aku telah bertemu dengan kelompok Lindong.
Dan orang itu, dia cukup menarik. Selain itu, mereka juga cukup kuat. Bahkan jika kekaisaran iblis langit akan menyerang mereka, hasil akhirnya belum bisa ditentukan siapa yang kalah dan juga siapa yang menang. Mendengar jawaban dari Lan Ying, King Feng pun pada saat ini hanya bisa menelan ludahnya. Yang kemudian King Feng pun mengatakan, "Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kau katakan, Lan Ying. Seharusnya kamu sudah sangat menyadari akan kekuatan dari 3 Song Brothers." Mendapat perkataan seperti itu dari King Feng, pada saat ini Lan Ying hanya bisa tersenyum dan dia pun segera mengepalkan tangannya. Setelah itu, mata indah dari Lan Ying segera menoleh ke arah jalan setapak yang pada saat ini harus dilewati oleh setiap praktisi untuk bisa naik ke puncak gunung 100 Kekaisaran. Yang kemudian Lan Ying pun pada saat ini mengatakan, "King Feng, kamu jangan memandang rendah kelompok dari Lindong, atau kamu akan membayar harga yang mahal. Kamu harus tahu, untuk sekelompok orang dari anggota kekaisaran peringkat terendah yang bisa sampai di tempat ini, mereka membutuhkan ketekunan, bakat, dan juga kecerdasan. King Feng, jika kamu tidak mendapatkan dukungan dari kerajaan surgawi kita, apakah kamu pikir kamu bisa sampai di tempat ini dan memiliki reputasi yang bahkan bisa melampaui 10 kerajaan super besar?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lan Ying, King Feng pun pada saat ini hanya terkejut dan dia tidak berani lagi untuk mengecek kelompok dari Lindong. Setelah itu, King Feng pun berkata, "Mungkinkah mereka?" Sebelum King Feng melanjutkan kata-katanya, Lan Ying pada saat ini tersenyum dengan lembut. Dagunya yang indah segera terangkat dan Lan Ying kini tersenyum sambil mengatakan, "Jadi mereka telah tiba." Mendengar kata-kata ini, King Feng juga mengangkat kepalanya karena dia mendengar suara angin yang pecah yang pada saat ini segera muncul dari kedalaman hutan yang jauh. Setelah itu, beberapa sosok yang dipenuhi dengan niat bertarung sekarang sudah mulai keluar dari dalam hutan. Dalam sekejap saja, di area yang dipenuhi bebatuan aneh, 3 sosok berjubah yang dari tadi menutup mata mereka rapat-rapat kini segera membukanya. Dan energi Yuan yang megah segera tersapu dari dalam tubuh mereka. Yang kemudian 3 Song Brothers itu kini mengatakan, apakah pada akhirnya mereka benar-benar telah datang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di tempat ini akan terjadi pertarungan besar antara kelompok Lindong dengan kelompok dari Kekaisaran Iblis Langit? Dan siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.